saudara yang sangat kamu sayangi meninggal dunia, sahabat dekat kamu meninggal dunia, atau bahkan suami yang sangat kamu sayangi meninggal dunia, atau bahkan meninggal sehingga tapi sudah tidak lagi membersamai dalam rumah tangga, bercerai, kemudian naqsin minal anfus wathamarat. Ada juga yang ujiannya berupa gagal panen, susah penghasilannya, berkurang pendapatannya. Kata Allah terhadap berbagai macam ujian dalam kehidupan ini, fabasyiris sabiri, berikanlah kabar gembira untuk mereka yang mampu bersabar. Kasih kabar gembira, pemenang-pemenang kehidupan adalah hamba-hambaku yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar ya Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila tertimpa musibah mereka fahami, mereka yakini, kemudian mengucapkannya dengan lisan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari kita adalah milik Allah, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Kesabaran adalah keimanan, memahami bahwa tak ada yang sungguh-sungguh milik kita, semua hanyalah milik Allah. Kesabaran adalah pemahaman bahwa sesudah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan panjang yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan dari tiap menit dan menit yang kita jalani di atas muka bumi ini, bahkan tiap satu kata per kata, satu gerakan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan berbuntut panjang pertanyaan, kemudian balasan di yaumil hisab, di hari akhirat nanti. Itu sabar namanya, yang faham bahwa semua milik Allah, yang faham bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia terima, semuanya akan berbuntut panjang dengan pembalasan di akhirat. Kehidupan dunia ini tak hanya putus dengan dunia, melainkan akan ada masa panjangnya kelak di akhirat. Karenanya orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang berharap balasannya adalah kelak di akhirat. Dan orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang tak akan memilih dosa sebagai balasan perlakuan orang kepadanya. Kalau ada orang marah, dia nggak akan balik memarahi orang tersebut, tapi juga nggak akan ngempet. Kenapa gitu? Sebab dia faham semuanya akan dibalas kok. Dibalasnya nggak di dunia, melainkan di akhirat. Jadi dia nggak perlu-perlunya ketika dijahatin sama orang, dia sih di hadapan orang tersebut kayak diem, nggak bales. Di hadapan orang-orang yang lain juga dia menunjukkan seolah-olah dia sabar.
Akan tetapi di saat malam hari air matanya begitu deras, kemudian dia berkata, ya Allah balaslah, bukankah engkau ya Allah tidak pernah tidur? Hambamu ini telah dizolimi, ya Allah balaslah orang tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Jangan bahagiakan dia ya Allah, sengsarakan hidupnya ya Allah. Dan dia merasa dia telah bersabar. Enggak gitu sabar. Teman-teman saudara sekalian, Allah maha pemaaf. Yang enggak bisa maafin kan kamu. Kenapa kamu minta Allah bersekongkol denganmu? Kamu dijahatin, dia telah mengerjakan perbuatan dosa, jahat kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang gak bisa maafin kan kamu. Kenapa kamu minta Allah untuk ikut campur bersama denganmu dalam urusan? Jangan maafkan dia ya Allah, balaslah dia ya Allah. Urusan balas membalas biarkan jadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu gak usah ikut campur tentang urusan antara Allah dengan hamba-hambanya. Apalagi jika kamu bilang, saya mah di dunia mah mau diem-diem aja. Tenang, kan ada karma. Saudariku sekalian, bukan itu namanya sabar. Sabar itu adalah yakin bahwasanya semua milik Allah. Tak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Teman-teman sekalian, orang baik semuanya kepadamu. Bagaimana kamu bisa belajar berakhlak yang baik? Sebab akhlak yang baik adalah tetap berbuat baik bahkan kepada yang jahat kepadamu. Kalau semua orang baik semuanya kepadamu, kamu gak bisa berbuat baik sama orang. Yang ada adalah kamu balas budi. Akan tetapi yang baik adalah yang tetap baik bahkan di saat orang lain berbuat tidak baik padamu, dengan pemikiran bahwa cukuplah balasan kebaikanku dari Allah.